Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Karisma. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat peta SKL menggunakan aplikasi QuantGIS. Kali ini saya akan membuat dua peta SKL, yaitu ada SKL morfologi dan juga SKL kemudahan dikerjakan. Untuk lebih lanjut, tonton video ini hingga selesai. Baik, sebelum membuat peta SKL, alangkah baiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang digunakan dalam membuat peta SKL. Peta SKL sendiri merupakan hasil overlay atau susun tumpang tindih yang ada di aplikasi QuantGIS dari beberapa peta dasar. Salah satu peta dasarnya itu adalah kelerengan. Kali ini saya akan mendemonstrasikan juga cara membuat peta kelerengan. Pertama, saya akan membuat peta kelerengan. Caranya adalah kita harus menyiapkan Demnas terlebih dahulu. Kemudian Demnas tersebut kita ubah koordinatnya menjadi 4326 terlebih dahulu. Setelah diubah, maka kita harus gabungkan kedua Demnas tersebut dengan cara di merge. Caranya adalah klik raster, lalu klik miscellaneous, dan kita klik merge. Untuk input layernya di sini, itu kita select all untuk kedua Demnasnya, lalu kita klik OK. Lalu kita bisa simpan merge ini di folder yang kita inginkan. Setelah itu diklik run. Setelah berhasil, karena di layer merge ini ada tanda tanya, maka kita harus ubah dulu koordinatnya seperti yang awal tadi, yaitu 4326. Setelah itu kita harus menyiapkan administrasi dari kecamatan yang akan kita klik di wilayah yang ada di Demnas itu untuk dibuat kelerengannya. Caranya adalah klik raster, lalu kita klik extraction, lalu kita klik raster by mass layer. Lalu untuk input layernya otomatis terpilih yang merge, dan untuk mass layernya di sini yang administrasi, kecamatan, Jumantono, dan Jumapolo. Untuk source-nya itu disamakan yaitu 4326, targetnya pun juga sama ya 4326. Untuk node set-nya di sini kita ubah menjadi angka 0, itu artinya untuk nantinya agar di background-nya itu menjadi transparan dan tidak ada hitam-hitamnya seperti itu. Lalu kita simpan di folder yang diinginkan. Lalu kita run dan kita tunggu prosesinya hingga selesai. Setelah selesai, maka selanjutnya ini bisa di unchecklist yang tidak perlu. Setelah itu, ini untuk koordinat awalnya tadi masih 4326, maka kita perlu mengubah menjadi koordinat UTM-49S. Caranya kita klik raster, lalu kita klik projection, dan kita klik warp atau reproject. Untuk input layernya itu yang klik administrasi, untuk source-nya itu, source awalnya yaitu 4326, dan untuk targetnya itu kita akan ubah menjadi apa gitu. Kita di sini mau ubah menjadi UTM-49S. Lalu kita simpan. Kita save dan kita run, tunggu prosesinya selesai. Setelah selesai, maka selanjutnya akan membuat kelerengannya dengan cara kita membuat slope, klik raster, kita klik analisis, lalu kita klik slope. Di sini untuk yang slope express di sini kita checklist, kemudian langsung bisa kita simpan. Kita save dan kita run. Setelah berhasil, maka untuk petanya, rasternya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat reclassify atau klasifikasi dengan cara kita mencari reclassify by table yang berada di processing toolbox. Kita cari reclassify. Nah, di sini ada reclassify by table. Kemudian di sini untuk raster layernya kita masukkan yang slope. Lalu kita klik reclassification table, di sini ada titik 3, kita add row sebanyak 5 baris. Klik OK. Untuk range boundariesnya di sini kita pilih yang
ketiga ini, lalu kita simpan. Save dan kita run. Kita tunggu processingnya hingga selesai. Setelah selesai, maka selanjutnya raster lereng ini bisa kita ubah menjadi poligon atau vektor. Caranya adalah klik vektor, klik raster, karena masih dalam bentuk raster ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bisa klik conversion dan kita klik polygonize raster to vector. Ini DN-nya bisa diganti slope, karena ini untuk menandakan slope yang tadi ya teman-teman, untuk value-nya itu. Lalu kita run. Setelah berhasil, itu ditandai dengan pada processing itu di sini sudah tertulis finish. Maka jika sudah selesai, maka kita dapat melakukan dissolve pada kelerengan yang sudah di fix geometri tadi. Caranya vektor, lalu geoprocessing tools, dan kita dissolve. Untuk dissolve-nya itu yang slope, lalu kita OK, dan kita bisa langsung run. Selesai dissolve, maka selanjutnya kita bisa buka open attribute tabel, lalu kita bisa klik toggle editing untuk menambah kolom baru. Kita klik add field di sini, lalu kita beri namanya di sini adalah kelerengan. Untuk type-nya kita bisa ganti teks karena nanti ada tambahan persen gitu. Lalu setelah kita bisa memberikan skor, caranya sama, new field. Lalu di sini kita kasih skor lereng. Lalu kita klik OK. Di sini untuk lerengannya kita bisa isi manual. Untuk angka 1 itu adalah lebih dari 40% ya tadi. Lalu untuk ini ada 25 sampai 40%. Lalu ada 15 sampai 25%. 2 sampai 15%. Dan di sini 0 sampai 2%. Nah, lalu untuk skornya, tadi untuk kelerengan ini, skor dan slope itu sama, jadi 1 disesuaikan sama seperti slope. Nah, lalu setelah itu kita bisa stop editing dan kita save. Selanjutnya kita bisa melakukan klasifikasi dari menggunakan warna. Caranya adalah klik kanan, lalu klik properties, lalu itu kita klik simbologinya di sini, kita ganti yang categorize, lalu untuk value-nya adalah kita kasih yang kelerengan. Untuk random color-nya di sini kita pilih yang kita sesuaikan dari yang muda hingga yang tua. Biasanya untuk kelerengan ini warnanya hijau hingga merah. Jadi bisa kita invert, lalu kita classify dan kita OK. Baik, selanjutnya saya akan membuat peta SKL morfologi. Di sini pada SKL morfologi itu akan menggunakan 2 peta dasar, yaitu sesuai dengan permen BU, peta dasar yang digunakan itu adalah peta morfologi dan juga kemiringan lereng. Untuk morfologi sendiri, untuk nilainya itu datar 5 hingga berombak 4 dan seterusnya. Untuk kemiringan lereng 0 sampai 2% itu 5, 3 sampai 15% itu 4 dan seterusnya. Untuk di sini morfologi itu sudah saya sesuaikan untuk scoringnya, di mana datar itu adalah 5. Hal tersebut juga sudah saya lakukan pada peta dasar kelerengan. Selanjutnya adalah kita melakukan overlay untuk menghasilkan SKL morfologi. Caranya adalah klik vektor, lalu geoprocessing tools, dan kita klik intersect. Untuk input layernya morfologi, overlaynya itu bisa kelerengan. Di sini kita inputnya itu kita masukkan yang skor BL atau skor morfologi. Untuk yang overlay-nya di sini kita pilih yang skor lerengnya saja. Kita klik OK, lalu kita simpan. Misal dengan nama morfo lereng gitu. Kita save dan kita run.
Baik, setelah processingnya selesai, proses dari overlay kedua peta dasar tersebut, maka hasilnya menjadi seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan scoring total dan juga pemberian keterangan pada setiap skornya. Caranya kita klik kanan, kita open atribut tabel, dan kita membuat kolom baru berupa skor total dan juga keterangan. Di sini kita cara membuatnya adalah open field calculator, lalu kita membuat new field dengan nama skor total. Lalu selanjutnya kita klik fields and value, kita jumlahkan kedua peta dasar tersebut. Skor lereng dijumlah dengan skor bentang lahan atau morfologi. Lalu selanjutnya kita akan membuat skor rata-rata, jadi dibagi dengan jumlah peta dasar yang digunakan. Ada 2, jadi dibagi dengan 2. Kita klik OK, maka otomatis akan ada kolom baru, skor total, dan juga sudah ada nilainya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat keterangan dari setiap skor total tersebut. Caranya kita bikin new field, lalu kita beri nama keterangan. Untuk type-nya di sini teks karena berbentuk tulisan atau huruf, lalu kita klik OK. Untuk keterangannya di sini, untuk memudahkannya, caranya adalah kita select feature-nya satu-satu setiap skor, lalu kita klik fields and value, di sini skor totalnya, kita klik sama dengan, lalu kita all unique, untuk 1 di sini kita select feature, lalu otomatis akan terselect dengan yang memiliki skor 1. Selanjutnya kita beri keterangan, caranya open field calculator, lalu kita update existing field-nya. Kita pilih yang kita akan mengisi di mana kita pilih, yaitu kita di sini keterangan. Lalu selanjutnya 1 itu pada SQL morfologi dia merupakan klasifikasi tinggi. Lalu klik OK, maka otomatis akan berubah keterangannya menjadi klasifikasi tinggi. Lalu selanjutnya kita lakukan untuk skor 2 hingga 5. Baik, setelah semuanya selesai, baik untuk keterangannya dan juga skor totalnya, maka jangan lupa toggle editing-nya ini kita stop atau kita nonaktifkan dan kita klik save. Setelah selesai, maka kita akan melakukan dissolve untuk mempermudah, yaitu cara dengan vektor, lalu geoprocessing tools, dan kita klik dissolve. Di sini input layer-nya itu yang overlay tadi kedua peta dasar, lalu untuk yang di dissolve itu adalah keterangannya, boleh skor totalnya, boleh keterangannya. Lalu kita klik OK, kita simpan dengan nama SQL morfologi. Kita save dan kita run. Baik, setelah hasil dissolve-nya selesai, maka selanjutnya kita cek terlebih dahulu open atribut tabel dari SQL morfologi ini. Maka sudah terdissolve, di mana di sini akan hanya ada satu nilai angka 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya untuk mempermudah kita melakukan klasifikasi menggunakan warna. Caranya adalah klik kanan pada SQL morfologi, layer SQL morfologi, lalu kita klik properties. Selanjutnya kita untuk single simbolnya di sini kita klik categorize. Lalu untuk value-nya di sini kita pilih yang keterangan. Selanjutnya kita untuk random color-nya di sini kita pilih
bebas disesuaikan dengan yang ada di permen PU, dan untuk mempercepat kita pilih gradasi warna saja. Misal orange di sini, lalu kita classify. Di sini bisa kita urutkan terlebih dahulu dari yang rendah dulu ya, berarti rendah, kurang, sedang, betul, terus lalu cukup, dan tinggi. Kita bisa pilih ulang warnanya. Lalu kita bisa klik apply dan klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Bisa di unchecklist terlebih dahulu untuk semuanya. Baik, maka hasilnya akan menjadi seperti ini, di mana di Kecamatan Jumatono dan Jumapolo itu terklasifikasi terbagi menjadi 5 kelas untuk morfologinya, mulai dari rendah hingga yang tinggi. Dan di Kecamatan Jumatono dan Jumapolo ini didominasi oleh SKL morfologi sedang. Untuk hasil layoutnya, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat peta SPL kemudahan dikerjakan, dan di sini untuk peta dasar yang digunakan itu sudah saya sesuaikan dengan yang ada di permen PU, yaitu ada peta dasar morfologi, terus lalu ada kemiringan lereng, geologi, tanah, dan juga ketinggian absolut. Untuk scoringnya, parameter analisisnya itu sudah saya sesuaikan juga. Di sini untuk morfologi sudah sesuai, di sini ada skornya, dan juga berlaku pada peta dasar lainnya juga sudah saya lakukan scoring. Selanjutnya, untuk melakukan tahap selanjutnya adalah overlay setiap peta dasar. Caranya klik vektor, lalu geoprocessing tools, dan kita klik intersection. Untuk input layernya di sini bisa morfologi, untuk overlaynya geologi seperti itu misal. Lalu untuk inputnya di sini kita pilih yang skornya saja, skor benang lahan atau morfologi. Lalu di sini ada skor geologi. Dan kita simpan. Morfologi dan geologi. Kita save, lalu bisa kita langsung run. Lalu kita melakukan overlay yang kedua. Caranya sama, vektor geoprocessing tools dan intersection ya. Intersection, lalu input layernya itu otomatis memilih yang morfologi dan overlay morfologi dan juga geologi. Lalu untuk overlaynya kita bisa pilih yang peta dasar lainnya, yaitu misal jenis tanah. Di sini untuk inputnya kita select all. Lalu untuk yang overlay fields di sini kita pilih yang skor tanahnya saja.
Oke, lalu kita simpan. Tadi kita simpan dengan nama morfologi, geologi, dan juga tanah. Kita save dan kita run. Kita lakukan overlay yang ketiga. Untuk input layernya di sini sudah, lalu untuk overlay-nya di sini kita pilih yang ketinggian absolut. Lalu kita select all, lalu di sini overlay-nya kita pilih yang skor ketinggian absolutnya saja. Oke, kita simpan. Morfologi, geologi, tanah, dan juga absolut. Kita save dan kita run. Setelah selesai, selanjutnya adalah kita melakukan overlay yang terakhir, yaitu dengan kelerengan. Karena overlay dengan kelerengan, caranya sama ya, geoprocessing tools, terus intersection. Untuk kelerengan, di sini kita pilih yang sudah di overlay tadi, overlay yang ketiga. Lalu untuk overlay layernya, di sini kita pilih yang kelerengan. Ini kita select all. Lalu di sini kita pilih yang skor lerengnya saja. Oke. Lalu kemudian kita bisa simpan. Geo, tanah, terus absolut, dan juga lereng. Nah, di sini kita save, dan kita bisa langsung run. Selanjutnya, setelah berhasil overlay dari kelima peta dasar tersebut, dan sudah jadi SKL ketersediaan, SKL kemudian dikerjakan, maka kita harus melakukan scoring total pada SKL kemudian dikerjakan. Caranya adalah klik kanan, lalu kita klik open atribut tabel. Di sini kita perlu menjumlahkan dari kelima skor peta dasar tersebut. Caranya kita klik Google Editing, lalu kita klik open field calculator. Di sini kita create a new field. Untuk namanya itu adalah skor total. Lalu di sini tetap untuk output type-nya di sini adalah whole number. Lalu kita pilih yang fields and value di sini. Kita bisa masukkan semua dan ini diklik tambah, lakukan pada skor geologi, skor jenis tanah, dan juga skor kelerengan. Setelah itu, kita melakukan skor rata-rata. Caranya adalah dibagi dengan jumlah peta dasar tadi ada berapa? Ada 5. Jadi kita bagi 5 dan kita klik OK. Otomatis di sini skor totalnya juga akan muncul. Dan untuk keterangannya kita bisa sesuaikan pada permen PU. Di sini untuk yang 2 adalah kurang, 3 adalah sedang, dan 4 adalah cukup. Caranya sama. Kita buat terlebih dahulu new field, lalu kita beri nama keterangan. Lalu untuk type-nya di sini kita text string karena dalam bentuk teks, lalu OK. Selanjutnya adalah kita klik select feature. Nah, di sini kita pilih yang fields and value. Di sini untuk skor totalnya kita klik, lalu kita klik simbol sama dengan. Setelah itu kita klik all unique dan kita pilih yang angka 2. Lalu kita klik select feature. Otomatis di sini untuk yang angka 2 itu terselect dan kita bisa ubah dengan sesuai keterangan yang ada di permen PU. Caranya kita klik open field calculator, kita update existing tabel karena kita sudah membuat kolom. Caranya kita keterangan, lalu itu namanya 2 adalah kurang, dan klik OK. Nah, setelah itu otomatis berubah untuk kolom keterangan, untuk skor 2 itu adalah kurang. Kita lakukan pada skor 3 dan juga 4.
Baik, setelah semuanya sudah berubah, keterangannya sudah kita ganti sesuai dengan permen PU dan sesuai dengan skornya, maka kita dapat melakukan dissolve untuk mempermudah klasifikasinya. Ini jangan lupa untuk di stop editing dan kita save terlebih dahulu. Setelah melakukan scoring dan juga memberikan keterangan pada setiap skor atau nilai tersebut, maka kita untuk mempermudah klasifikasinya, kita dapat melakukan dissolve pada SKL kemudahan dikerjakan. Caranya vektor, lalu geoprocessing tools, lalu kita dissolve. Di sini untuk dissolve-nya itu adalah yang kita dissolve boleh skor totalnya, boleh keterangannya, bebas. Lalu kita klik OK, kita simpan dengan nama SKL kemudahan dikerjakan. Lalu kita save dan kita klik run. Baik, setelah hasil scoring dan juga pemberian keterangan selesai di dissolve, maka kita bisa melakukan klasifikasi dengan cara memudahkannya itu dengan pemberian warnanya. Di sini kita bisa klik kanan, lalu kita klik properties. Lalu kita klik simbologi, di sini kita pilih simbologi. Di sini kita ubah categorize dan value-nya di sini kita boleh pakai skor total atau keterangan. Kita di sini pakai keterangan saja. Lalu untuk warnanya itu disesuaikan dengan yang ada di permen PU. Sementara saya memakai warna gradasi ini saja. Kita urutkan dari yang kurang, sedang, dan cukup. Lalu kita klik apply dan kita OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk yang kurang ini berada di sebelah timur di sini ditandai dengan warna pink, lalu untuk sedangnya di sini warna merah, dan untuk cukup itu yang ada di sebelah utara, seperti itu. Dan di Kecamatan Jumantolong dan Jumapolo sendiri didominasi oleh SKL kemudahan dikerjakan sedang, dengan kelas sedang. Untuk hasil layout-nya akan menjadi seperti ini. Itu tadi merupakan cara membuat peta SKL morfologi dan juga SKL kemudahan dikerjakan. Untuk SKL lainnya, caranya sama dengan melakukan overlay pada setiap peta dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.